Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Enggar Puspitaningrum dengan NPM 202421500267. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPT saya yang berjudul frasa. Pembahasan materi: A. Hakikat frasa, B. Ciri-ciri frasa, C. Fungsi frasa, dan D. Jenis-jenis frasa. A. Hakikat frasa. Ramlan 2015 menyatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi dan tidak mengandung predikat. Ia juga menjelaskan bahwa dalam sebuah frasa harus ada satu unsur inti atau pusat dan kata lain hanya bersifat diterangkan dan menerangkan. Artinya, frasa merupakan gabungan kata yang membentuk satu fungsi tertentu dalam suatu kalimat dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Contoh, saya melihat rumah besar di ujung jalan. Rumah menjadi pusat makna, sedangkan besar adalah modifikator yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sifat atau karakteristik dari rumah tersebut. KRA 2012 menyatakan bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna dan fungsi tanpa predikasi. Juga menyatakan bahwa bahasa Indonesia cenderung menggunakan pola diterangkan-menerangkan, di mana unsur pusat terletak di awal dan diikuti oleh unsur penjelasnya. Artinya, frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai satu unit makna dalam kalimat, namun tidak mengandung unsur predikasi atau subjek dan predikat. Contohnya, kakak mengendarai mobil merah. Mobil menjadi pusat makna, sedangkan merah adalah modifikator yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sifat atau warna dari mobil tersebut. Krida Laksana H. 2011 menyatakan bahwa frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki hubungan predikatif dan secara struktural memiliki hubungan hierarkis antara unsur yang menerangkan dan diterangkan. Ia menjelaskan bahwa pola umum dalam bahasa Indonesia adalah diterangkan-menerangkan. Namun, pola menerangkan-diterangkan juga bisa terjadi terutama dalam frasa numeralia. Artinya, frasa tidak menyatakan suatu tindakan atau keadaan secara utuh, melainkan hanya membentuk kesatuan makna dalam bentuk perluasan suatu kata inti atau inti frasa. Contohnya, kakek memelihara 2 ekor kambing. Kambing menjadi pusat makna, sedangkan 2 menyatakan jumlah. Dan ekor adalah satuan bilangan untuk hewan. Keduanya memberikan informasi lebih lanjut tentang kata kambing. Alwi H. DKK 2017 menyatakan bahwa frasa adalah gabungan kata yang membentuk satu kesatuan gramatikal dan mengisi salah satu fungsi sintaktis dalam kalimat seperti subjek, objek, pelengkap, atau keterangan. Artinya, frasa adalah satuan gramatikal yang berfungsi dalam kalimat dan terdiri dari hubungan antara inti dan modifikator dengan struktur yang dapat dianalisis secara sistematis. Contohnya, anak kecil itu sedang bermain bola di halaman rumah. Anak kecil itu sebagai subjek atau frasa nominal, sedang bermain bola sebagai predikat atau frasa verbal, dan di halaman rumah sebagai keterangan tempat atau frasa preposisional. Sintesis teori, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna dan fungsi dalam kalimat, namun tidak mengandung unsur predikatif atau tidak berfungsi sebagai predikat. Frasa memiliki satu unsur inti yang menjadi pusat, sedangkan unsur lainnya berperan sebagai penjelas. Dalam bahasa Indonesia, frasa umumnya mengikuti pola diterangkan-menerangkan dan dapat menempati berbagai fungsi dalam struktur kalimat, seperti sebagai subjek, objek, pelengkap, atau keterangan. B. Ciri-ciri frasa. Adapun ciri-ciri frasa sebagai berikut. 1. Terdiri atas dua kata atau lebih. 2. Tidak mengandung predikat atau non-predikatif. 3. Memiliki makna gramatikal atau bukan sekedar makna leksikal. 4. Tidak melampaui satu fungsi dalam kalimat. 5. Unsur frasa dapat digantikan oleh satu kata. 6. Memiliki hubungan sintaktik, koordinatif, atau subordinatif.
1. Terdiri atas dua kata atau lebih. KRA 2015 menyatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang secara semantis membentuk satu makna dan secara sintaksis menempati satu fungsi dalam kalimat. Artinya, frasa selalu terdiri dari dua kata atau lebih. Satu kata tunggal saja bukanlah frasa karena belum ada hubungan antar kata yang membentuk makna baru. Contohnya, rumah besar. Besar menjelaskan ukuran dari rumah tersebut. 2. Tidak mengandung predikat atau non-predikatif. Ramlan 2015 menyatakan bahwa frasa tidak mengandung predikat. Jika mengandung predikat, maka satuan itu tidak dapat disebut frasa. Artinya, frasa tidak menyatakan perbuatan atau kegiatan secara mandiri. Contohnya, siswa baru itu adalah frasa nomina karena belum ada tindakan. 3. Memiliki makna gramatikal atau bukan sekedar makna leksikal. Krida Laksana H. 2013 menyatakan bahwa frasa merupakan gabungan kata yang membentuk makna baru dan memiliki kesatuan makna secara gramatikal. Artinya, gabungan dua kata dalam frasa menghasilkan makna baru yang seringkali berbeda dari arti leksikal tiap kata. Contohnya, orang tua bukan sekedar orang yang sudah tua, tapi bermakna ayah dan ibu. 4. Tidak melampaui satu fungsi dalam kalimat. Alwi H. DKK 2017 menyatakan bahwa satu frasa hanya menempati satu fungsi dalam struktur kalimat dan tidak memuat fungsi ganda. Artinya, frasa hanya menjalankan satu peran dalam kalimat, misalnya sebagai subjek saja atau objek saja. Contoh, anak pintar itu hanya berperan sebagai subjek, tidak sekaligus sebagai predikat atau objek. 5. Unsur frasa dapat digantikan oleh satu kata. KRA 2015 menyatakan bahwa frasa dapat digantikan oleh satu kata karena memiliki fungsi yang sama dengan satuan kata tunggal dalam struktur kalimat. Artinya, sebuah frasa bisa digantikan oleh kata ganti atau nomina tunggal dalam kalimat yang sama tanpa mengubah makna keseluruhan secara signifikan. Contohnya, anak kecil itu sedang bermain. Frasa anak kecil itu bisa diganti dengan kata ganti dia yang tetap menjalankan fungsi subjek. 6. Memiliki hubungan sintaktik, koordinatif atau subordinatif. Ramlan 2015 menyatakan bahwa frasa dibentuk oleh dua kata atau lebih yang hubungannya bisa setara atau koordinatif atau bertingkat atau subordinatif. Artinya, unsur frasa bisa memiliki hubungan yang setara atau saling menerangkan. Contoh, frasa suami istri memiliki hubungan yang setara, dan frasa rumah besar memiliki sifat saling menerangkan. C. Fungsi frasa. Adapun fungsi frasa sebagai berikut. 1. Sebagai subjek, 2. Sebagai predikat, 3. Sebagai objek, 4. Sebagai pelengkap, 5. Sebagai keterangan. 1. Sebagai subjek. Alwi HDKK 2017 menyatakan bahwa subjek dalam kalimat bisa berupa kata tunggal, frasa, atau klausa. Artinya, frasa dapat menggantikan kata tunggal sebagai subjek. Ini menunjukkan bahwa frasa bisa menjalankan peran penting dalam struktur kalimat. Contohnya, gadis cantik itu memenangkan lomba. Frasa gadis cantik itu bertindak sebagai subjek karena menjadi pelaku kegiatan dalam kalimat. 2. Sebagai predikat. KRA 2015 menyatakan bahwa frasa predikat umumnya berbentuk frasa verba atau adjektiva yang berfungsi menyatakan tindakan atau keadaan subjek. Artinya, frasa predikat menjadi inti dari sebuah pernyataan karena menunjukkan aktivitas atau kondisi yang dialami oleh subjek. Contoh, dia sangat lelah dan mereka sedang belajar. Frasa sangat lelah dan sedang belajar menyatakan kondisi atau aktivitas, sehingga dapat berfungsi sebagai predikat. 3. Sebagai objek. Ramlan 2015 menyatakan bahwa objek kalimat transitif bisa berupa frasa nominal yang menduduki posisi sesudah verba predikat. Artinya, dalam kalimat transitif, frasa nominal menempati posisi penting setelah verba karena berfungsi menjelaskan siapa atau apa yang terkena tindakan. Contohnya, ayah membeli sepatu kulit hitam. Frasa sepatu kulit hitam menjawab pertanyaan dari apa yang dibeli, sehingga berfungsi sebagai objek.
4. Sebagai pelengkap. KRA 2015 menyatakan bahwa pelengkap diperlukan oleh beberapa verba dan biasanya berupa frasa nominal atau adjektival. Artinya, pelengkap menjelaskan objek atau subjek secara lebih detail dan tidak bisa dihilangkan tanpa membuat kalimat menjadi ganjil. Contohnya, mereka menganggap dia pemimpin bijak. Frasa pemimpin bijak menjelaskan lebih lanjut tentang dia dan diperlukan untuk melengkapi makna verba menganggap. 5. Sebagai keterangan. Alwi HDKK 2017 menyatakan bahwa keterangan dalam kalimat biasanya berbentuk frasa preposisional atau adverbial yang menerangkan verba, adjektiva, atau kalimat secara keseluruhan. Artinya, frasa keterangan memberi informasi tambahan seperti waktu, tempat, atau cara dalam suatu kegiatan. Contohnya, dia berlari dengan sangat cepat dan kami pergi pada pagi hari. Frasa dengan sangat cepat adalah frasa adverbial, sedangkan pada pagi hari adalah frasa preposisional. Keduanya memberi informasi tambahan terhadap kegiatan. D. Jenis-jenis frasa. Frasa terbagi ke dalam beberapa bentuk berikut. 1. Frasa endosentris. A. Frasa endosentris berinduk tunggal. 1. Frasa nominal. 2. Frasa pronominal. 3. Frasa verbal. 4. Frasa adjektival. 5. Frasa numeral. B. Frasa endosentris berinduk jamak. 1. Frasa koordinatif. 2. Frasa apositif. 2. Frasa eksosentris. A. Frasa eksosentris direktif. B. Frasa eksosentris non-direktif. 1. Frasa endosentris. Putrayasa 2014 menyatakan bahwa frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Artinya, frasa endosentris memiliki distribusi yang sama dengan unsurnya, yang berarti frasa tersebut bisa menggantikan atau digantikan oleh salah satu atau semua unsur pembentuknya tanpa mengubah struktur dasar kalimat. Contohnya, anak pintar itu mendapat juara kelas. Frasa anak pintar dapat digantikan oleh salah satu unsurnya, yaitu anak. A. Frasa endosentris berinduk tunggal atau frasa modifikatif. Arifin EZ DKK 2015 menyatakan bahwa frasa endosentris berinduk tunggal adalah frasa yang terdiri atas induk yang menjadi penanda kategorinya dan modifikator yang menjadi pemerinya. Artinya, frasa endosentris berinduk tunggal atau frasa modifikatif menekankan pada keterpaduan antara dua unsur, namun yang menjadi penentu adalah induknya. Contohnya, ia tinggal di rumah besar. Frasa rumah besar pada kalimat tersebut, rumah adalah induknya, sedangkan besar hanya memperjelas. 1. Frasa nominal. Arifin EZ DKK 2015 menyatakan bahwa frasa nominal adalah frasa yang terdiri atas nomina atau sebagai pusat dan unsur lain yang berupa adjektiva, verba, numeralia, demonstrativa, pronomina, frasa preposisional, frasa dengan konstruksi yang-nya. Artinya, frasa nominal memiliki struktur yang fleksibel dan kompleks, namun tetap berpijak pada satu prinsip utama, yaitu keberadaan nomina sebagai inti atau pusat frasa. Frasa nominal dapat menjadi subjek, objek, atau pelengkap dalam konstruksi predikatif. Contohnya, 3 lukisan indah itu tentang kenangan masa kecilnya dipamerkan di galeri seni. Dengan inti lukisan atau nomina, frasa ini dilengkapi 3 atau numeralia, indah atau adjektiva, itu atau demonstrativa, tentang kenangan masa kecilnya atau frasa preposisional dan nya pada masa kecilnya atau penanda kepemilikan. 2. Frasa pronominal. Arifin EZ DKK 2015 menyatakan bahwa frasa pronominal adalah frasa yang terdiri atas gabungan pronomina dan pronomina atau gabungan pronomina dan adjektiva, adverbia, numeralia, atau demonstrativa.
Artinya, frasa pronominal tidak hanya terdiri atas nomina atau kata benda, tetapi dapat pula terbentuk dari pronomina yang dipadukan dengan berbagai kelas kata lain yang mendukung fungsi kebendaan. Contohnya, itu dia yang kami tunggu selama ini. Frasa pronominal itu dia adalah gabungan demonstrativa dan pronomina yang berfungsi sebagai penunjuk, sedangkan kami adalah pronomina orang pertama jamak sebagai subjek. 3. Frasa verbal. Arifin EZDKK 2015 menyatakan bahwa frasa verbal adalah frasa yang terdiri atas gabungan verba dan verba atau gabungan verba dan adverbia atau gabungan verba dan preposisi gabungan. Artinya, frasa verbal merupakan konstruksi gramatikal yang memiliki kata kerja atau verba sebagai inti atau pusat makna, dan keberadaan unsur lain dalam frasa tersebut berfungsi untuk memperjelas, memperluas, atau mempertegas makna dari verba tersebut. Contohnya, dia ingin pergi sangat cepat ke sekolah pagi ini. Frasa verbal ingin pergi adalah gabungan dua verba yang menunjukkan keinginan. Sangat cepat adalah adverbia yang menerangkan cara pergi, dan preposisi ke menghubungkan verba pergi dengan tempat tujuan sekolah. Jadi, kalimat ini mengandung frasa verbal berupa gabungan verba plus verba, verba plus adverbia, dan verba plus preposisi. 4. Frasa adjektival. Arifin EZDKK 2015 menyatakan bahwa frasa adjektival adalah frasa yang terdiri atas gabungan beberapa kata atau yang terdiri atas induk berkategori adjektiva dan modifikator berkategori apapun, asalkan seluruhnya berperilaku sebagai adjektiva. Artinya, frasa adjektival memiliki ciri utama berupa fungsi dan perilaku gramatikal yang menyerupai kata sifat atau adjektiva. Meskipun unsur-unsur penyusunnya bisa berasal dari berbagai kelas kata, selama keseluruhannya tetap berperan sebagai adjektiva dalam kalimat. Contohnya, rumah yang sangat besar itu milik Pak Budi. Sangat besar dalam kalimat tersebut terdiri atas induk kata sifat besar dan modifikator sangat. Gabungan kata ini berperilaku sebagai adjektiva yang menerangkan kata benda rumah, sehingga membentuk frasa adjektival. 5. Frasa numeral. Arifin EZDKK 2015 menyatakan bahwa frasa numeral adalah frasa yang terdiri atas numeralia sebagai induk dan unsur perluasan lain yang mempunyai hubungan subordinatif dengan nomina penggolong bilangan dan nomina ukuran. Artinya, frasa numeral merupakan satuan gramatikal yang terbentuk dari kata bilangan atau numeralia sebagai unsur utama atau induk, dan dikembangkan dengan unsur lain seperti nomina penggolong bilangan, buah, ekor, orang, atau nomina ukuran, liter, meter, kilogram. Unsur perluasan ini bersifat subordinatif, artinya tunduk atau bergantung pada numeralia sebagai pusat frasa. Contohnya, 3 ekor ayam bertengger di pagar. Frasa numeral 3 ekor ayam terbentuk dari numeralia 3 atau induk yang diperluas oleh penggolong ekor dan nomina ayam, sehingga menunjukkan jumlah dan jenis benda. B. Frasa endosentris berinduk banyak. Suhardi 2018 menyatakan bahwa frasa endosentris berinduk banyak adalah konstruksi frasa yang terdiri dari dua inti atau lebih dan biasanya dihubungkan oleh kata sambung koordinatif, serta setiap intinya dapat berdiri sendiri sebagai pusat frasa jika dipisahkan. Artinya, frasa endosentris berinduk banyak merupakan jenis frasa yang memiliki lebih dari satu inti atau pusat makna, di mana masing-masing inti itu memiliki kedudukan yang sejajar dan dapat berdiri sendiri sebagai frasa utuh. Contohnya, buah dan sayur sangat bermanfaat bagi kesehatan. Frasa buah dan sayur memiliki dua inti, buah dan sayur, yang dihubungkan oleh dan. Keduanya bisa berdiri sebagai pusat frasa seperti buah sangat bermanfaat bagi kesehatan atau sayur sangat bermanfaat bagi kesehatan. 1. Frasa koordinatif. Mardalis 2015 menyatakan bahwa frasa koordinatif adalah frasa yang terdiri atas dua atau lebih kata yang setara dan biasanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif seperti dan atau melainkan. Unsur-unsurnya tidak saling menerangkan, melainkan berdiri sejajar sebagai unit gramatikal.
Artinya, frasa koordinatif merupakan gabungan kata yang kedudukannya setara dan membentuk satu kesatuan makna tanpa saling menerangkan satu sama lain. Contohnya, yang dibutuhkan bukan uang melainkan kejujuran. Frasa bukan uang melainkan kejujuran terdiri dari dua unsur yang bertentangan namun sejajar, melainkan berfungsi menegaskan bahwa unsur kedua menjadi pengganti dari yang pertama. Tidak ada unsur yang menjelaskan unsur lain, dan keduanya memiliki kedudukan setara dalam struktur kalimat. 2. Frasa positif. Mahsun M. 2012 menyatakan bahwa frasa positif adalah frasa yang sifatnya bisa saling menggantikan. Artinya, frasa positif memiliki unsur komponen yang sama sehingga unsur ini bisa saling menggantikan salah satu unsurnya sebagai keterangan. Contohnya, Megawati Soekarnoputri merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Kata mantan presiden merupakan frasa positif karena menjelaskan identitas dari Megawati Soekarnoputri. 2. Frasa eksosentris. Sya'bani 2018 menyatakan bahwa frasa eksosentris adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur pembentuknya. Artinya, frasa tidak memiliki konstruksi yang sama. Salah satu unsur frasa ini tidak dapat saling mengisi atau menggantikan unsur lainnya. Contohnya, saya tinggal di rumah. Frasa di rumah dalam kalimat tersebut tidak dapat digantikan oleh hanya di atau rumah saja. A. Frasa eksosentris direktif. KRA 2015 menyatakan bahwa frasa eksosentris direktif adalah frasa yang menggunakan perangkai berupa preposisi. Artinya, frasa eksosentris direktif adalah frasa yang unsur-unsurnya tidak dapat menggantikan keseluruhan frasa tersebut dan memiliki hubungan arah atau tujuan yang ditandai dengan preposisi sebagai perangkainya. Pada umumnya juga berfungsi sebagai keterangan mengenai hal yang pelaku perbuat. Contohnya, kakak pergi ke pasar pagi tadi. Frasa ke pasar menunjukkan arah atau tujuan dari aktivitas pergi. Karena frasa ini terdiri dari preposisi ke dan nomina pasar dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa kehilangan makna. B. Frasa eksosentris non-direktif. Keraf G. 2011 menyatakan bahwa frasa eksosentris non-direktif adalah frasa yang perangkainya bukan preposisi. Frasa ini berkomponen artikula atau kata tugas yang membatasi nomina. Artinya, frasa eksosentris non-direktif merupakan frasa yang unsur-unsurnya tidak memiliki inti atau pusat yang jelas dalam struktur frasa tersebut, dan salah satu unsurnya berfungsi membatasi makna unsur lainnya. Contohnya, anak yang memakai seragam biru adalah murid baru. Kata anak dalam frasa yang memakai seragam biru menunjukkan bahwa anak yang dimaksud bukan sembarang anak, tetapi anak yang memakai seragam biru. Tanpa seluruh frasa ini, makna menjadi tidak lengkap. Dari penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikat, sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Frasa berfungsi sebagai bagian dari struktur kalimat dan memiliki hubungan hierarkis antara unsur inti atau diterangkan dan unsur modifikator atau menerangkan. Pola umum yang digunakan adalah pola diterangkan menerangkan atau DM. Meskipun dalam konteks numeralia dapat juga ditemukan pola sebaliknya. Frasa diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang memiliki inti yang dapat mewakili keseluruhan frasa, baik secara tunggal maupun jamak, dan mencakup frasa nominal, pronominal, verbal, adjektival, dan numeral. Di sisi lain, frasa eksosentris tidak memiliki inti yang dapat menggantikan keseluruhan frasa, dan dibedakan menjadi direktif dan non-direktif. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan sebagai acuan untuk membuat PPT dalam materi ini yang berjudul frasa. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.